A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, dalam momentum yang luar biasa ini, yang mana menghitung hari, insya Allah kurang lebih 1 minggu, kita akan memasuki bulan Ramadan, yang mana sangat banyak hal yang kita siapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengambil tema tentang kewajiban mengqadha atau kewajiban mengganti puasa Ramadan yang telah ditinggalkan di tahun lalu. Di sini saya menggunakan 2 kitab, ada kitab Fathul Qorib, Takrib, dan kitab Fathul Mu'in, karena sama-sama saling menguatkan referensinya. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita bersama membaca Al-Fatihah sebagai pembuka untuk memulai kajian pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina, khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Fawad As'ad wa Syekhuna Dhafir Munawwar wa Syekhuna Kiai Harir Abdul Azim wa Syekhuna Kiai Muzakir Ridwan wa Habib Syekh Hasim Asy'ari anta hdiana ila siratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Tsumma khususan ila Syekh Musannif Syekh Muhammad bin Qasim wa khususan ila Syekh Abu Syuja wa khususan ila wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan adapun orang, wati yang berwati siapa man fi nahari Ramadana, di siang hari bulan Ramadan, ami dan secara sengaja, fil farji, di dalam farji, fa alaihi, maka wajib bagi man wati fi nahari Ramadana al-qada'u, adapun mengqadha, wal kafaratu, dan membayar kafarat. Wahia, dan adapun kafarat, itsqu raqabatin mu'minatin, yang pertama memerdekakan budak yang mukmin. Fa illam yajid, oleh karena itu apabila tidak menemukan siapa man kepada raqabah mukminah, fasyamu syahraini, maka itu berpuasa 2 bulan mutatabi'aini, secara terus menerus. Fa illam yastati', apabila tidak mampu siapa man kepada syamu syahraini mutatabi'ain, fa it'amu sittina, maka ialah memberi makan 60, memberi makan miskinan kepada orang miskin, likulli miskinin, dan ada likulli miskinin, ialah bagi tiap-tiap orang miskin, muddun, adapun 1 mud. Nah, ini menjelaskan tentang bagi status orang yang sudah menikah, suami istri, apabila di bulan Ramadan mereka melakukan hubungan suami istri, yang mana mereka melakukan itu mereka sedang dalam keadaan puasa, maka kewajiban mereka itu bukan hanya mengganti puasa yang mereka yang mereka buat batal, tapi juga harus membayar kafarat. Jadi ada 2 denda bagi mereka. Yang pertama qadha, yang kedua kafarat. Mengqadha adalah mengganti puasanya di hari lain di bulan selain bulan Ramadan. Yang kedua membayar kafarat. Membayar kafarat itu ada 3 di sini. Yang pertama adalah itsqu raqabatin mu'minatin. Yang pertama adalah memerdekakan budak yang mukmin, yang beragama Islam. Nah, di zaman sekarang ini tidak ada istilah perbudakan lagi, beda di zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, yang mana kalau dalam proses
peperangan, pasti ada budak yang ditinggalkan oleh musuh, itu diambil oleh dijadikan sebagai tawanan perang. Itu masih bisa kita masih ada istilah budak. Kalau zaman sekarang sulit kita temukan yang nama budak, bahkan tidak ada. Seperti itu. Nah, inna fa'illam yajid, kalau seandainya opsi yang pertama dia tidak ada, artinya tidak ada budak, maka yang kedua denda atau kafarat yang harus dia lakukan adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Jadi 1 bulan kan 30 hari. Kalau 2 bulan berarti 60 hari. Selama 60 hari dia tidak boleh bolong. Artinya puasa terus. Nah, kalau tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ini memang sudah urutannya. Yang mana setiap orang miskin itu diberi 1 mud lil fawati, makanan pokok. Kalau 1 mud, menurut yang keterangan yang saya temukan di belakang sini, bahwa 1 mud itu sekitar 1 mud itu menurut Imam Nawawi 465,54 gram. Itu anggaplah kita bulatkan menjadi 500 gram. Jadi 500 gram beras itu kita berikan kepada 1 orang miskin. Tapi sebanyak 60 orang miskin. Seperti, jadi ada opsi ya. Yang opsi yang pertama memerdekakan budak. Jika tidak kita jumpai budak, yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Yang mana setiap orang miskin itu diberikan 1 mud, ukuran 1 mud beras. Kayak gitu. Ini denda bagi mereka yang berjima di bulan Ramadan sedangkan mereka itu sedang puasa. Yang pertama mengkodok, yang kedua membayar kafarat. Pilih salah satu di antara yang 3. Saya lanjut. Waman, dan adapun orang mata yang mati siapa manu alaihi, dan atas dia, artinya ada beban, siamun adapun puasa, min Ramadana, di bulan Ramadan, at'im, maka memberi makan siapa man, artinya ya siapa man, anhu dari man mata wa alaihi siyamu min Ramadana, likulli yaumin, ialah bagi setiap hari, mudun, adapun 1 mud. Nah ini kasusnya beda lagi, ini tentang orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian orang yang sudah meninggal dunia, cukup kita mengganti puasanya itu dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Seperti itu. Yang mana misalkan dia tinggalkan puasanya itu 5 hari, maka 5 mud yang dia tinggalkan. Jadi 1 mud itu 1 hari. 1 hari itu 1 mud. Seperti itu. Ini bagi orang yang meninggal. Dia meninggalkan puasa berapa hari, maka cukup kita membayar 1 mud untuk 1 hari. Seperti itu. Tidak perlu lagi kita mengkodok puasanya. Wa syaikhu, dan adapun orang tua renta, orang tua yang sudah renta, in ajaza, apabila lemah dia, anis saumi, dari berpuasa, yafturu, maka membatalkan siapa syaikhun, wa yut'im, dan memberi makan, wa yut'imu, dan memberi makan siapa syekh, angkuli yaumin, dari tiap-tiap 1 hari, muddan, kepada 1 mud. Jadi ini tentang orang tua yang sudah sangat renta, itu yang mana dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Itu bagaimana? Maka kalau dia tidak mampu melaksanakan puasa, cukup dia tidak apa-apa batal puasa, dan dia cukup membayar membayar fidyahnya saja, bukan mut ya, fidyah, kayak gitu.
Wal hamilu, dan adapun perempuan hamil, wal murdi'u, dan ibu menyusui, in khafata, apabila takut siapa keduanya, ala anfusihima, atas dirinya sendiri, aftarata, maka batal siapa murdi wal hamil, wa alaihima, dan wajib atas keduanya al-qada'u, adapun mengqada. Nah, saya lanjut. Wa in khafata, dan apabila takut siapa murdi dan hamil, ala auladihima atas anak keduanya, aftarata, maka membatalkan siapa keduanya, artinya membatalkan puasa siapa keduanya, wa alaihima, dan wajib atas keduanya al-qada'u, adapun mengqada, wal kafaratu, dan membayar kafarat, kulli yaumin, dari setiap-tiap hari, muddun, wa an kulli yaumin, ialah dari setiap hari, muddun, adapun satu mud. Wa huwa, dan adapun satu mud itu ritlun wa thuluthun, yaitu sepertiga ritel, bil iraqi, menurut ukuran orang Irak. Jadi ketentuan bagi ibu hamil dan ibu menyusui itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, apabila dia berpuasa, kemudian dia khawatir tentang dirinya, artinya dia hanya takut pada dirinya, maka kewajibannya adalah hanya mengqada, artinya mengganti di hari lain selain bulan Ramadan. Klasifikasi yang kedua, apabila ibu hamil atau ibu menyusui itu takut, baik dia takut dia sakit atau anaknya juga ada apa-apa, maka dua yang harus dia laksanakan. Yang pertama, dia mengqada atau mengganti puasanya. Kemudian yang kedua, membayar fidyah, yang mana seperti ketentuan di atas, fidyahnya adalah satu hari itu ukurannya satu mud. Kalau satu mud di sini tuh dibilang sepertiga ritel menurut ukuran orang Irak, seperti itu. Tapi menurut istilah ukuran dalam fikih, itu saya baca di belakangnya mengatakan bahwa satu mud beras putih itu 679 gram. Dibulatkanlah 1 kilo. Kalau satu mud gandum itu 465 tadi. Seperti itu. Ada ritel Baghdad, kemudian macam-macam ukuran yang kita temui kalau kita pelajari di sini. Seperti itu. Kemudian saya lanjut. Wal maridu, dan adapun orang yang sakit, wal musafiru, dan orang yang melakukan perjalanan safron, dengan perjalanan tawilan yang jauh, yaftaru yuftiru. Bisa yafturoni, bisa juga yafturoni, batal siapa marid dan musafir, wayakdiani, dan mengqada siapa marid dan musafir. Jadi ada orang di bulan Ramadan, posisi dia lagi sakit dan dia sedang melakukan safar atau perjalanan, maka dia boleh batal, tapi kewajibannya adalah mengqada puasanya. Nah, ini menjadi tambahan di dalam kitab Fathul Mu'in itu mengatakan bahwa bagaimana ketentuan orang yang meninggalkan puasa, misalnya dia meninggalkan puasa di tahun 2023, kemudian masuk tahun 2024 dia tidak sempat mengganti puasanya atau tidak sempat mengqada, terus masuk lagi tahun 2025, itu bagaimana? Artinya dia tidak mengganti puasanya, sudah setiap tahun tuh dia tidak ganti. Jadi ini spesifikasinya dibagi menjadi dua di sini. Yang pertama itu adalah wajibu ala muakhirin qadaan, orang yang mengakhirkan untuk mengganti puasa di bulan Ramadan hatta dakhala Ramadana akhara, sehingga masuk bulan Ramadan selanjutnya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, apabila dia meninggalkan hal tersebut, artinya dia tidak mengqada bila udrin, tanpa ada uzur, padahal dia mampu untuk mengqada atau mengganti puasa yang tahun lalu, tapi dia
tidak mengganti, itu bagaimana? Maka kewajibannya itu adalah muddun likulli sanatin. Muddun likulli sanatin. Seperti itu. Saya baca di bawahnya. Bi an khala anis safari wal maradi qadru ma alaihi muddun likulli sanatin fa yatakarraru bi takarruris sinina 'alal mu'tamadi. Kayak gitu. Yang pertama, dia cukup membayar fidyah sesuai tahun. Artinya kalau misalkan di tahun 2023 masuk di tahun 2024. Masuk di tahun 2024 ini dia tidak sempat mengganti. Akhirnya masuk tahun 2025. Maka di tahun 2025 ini dia mengganti itu 2 mud. Karena sudah dia lampaui 2 tahun. Tahun 2023 dia tidak qadha, masuk 2024 dia tidak qadha. Maka dia bayar 2 mud 1 hari. Kenapa 2 mud? Karena sudah 2 tahun. Karena setiap tahun itu dihitung 1 mud. Spesifikasi berapa hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau seandainya sampai tahun ketiga pun dia tidak mengganti puasanya, berarti 3 mud. Misalnya berapa hari dia tinggalkan. Terus seperti itu. Jadi cukup repot. Berarti di tahun 2024 dia bayar dia bayar 1 mud. Kemudian tahun 2025 dia bayar 2 mud. Tahun 2026 dia bayar 3 mud. Di tahun 2025 yang dia tinggalkan. Ini cukup repot dan kompleks karena memang hal ini sering menjadi dan banyak terjadi di masyarakat. Ada orang yang meninggalkan mengqadha, mengganti puasanya dari tahun-tahun lalu sehingga dia lupa untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar fidyah. Kemudian golongan kedua apabila punya uzur. Contohnya, setiap dia mau mengganti puasanya dia sedang melakukan safar, atau setiap dia mau mengganti puasanya ternyata posisinya sebagai ibu menyusui, atau dia sakit, yang mana sakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Itu bagaimana kewajibannya itu? Maka yang pertama dia puasa semampunya. Kemudian dia membayar fidyah. Kayak gitu sebagaimana ketentuan yang di atas. Wa kharaja biqauli bila udrin ma idza kana ta'khiru bi udrin ka inistamara safaruhu aw mariduhu aw irda'uha ila qabilin fala syai'a alaihi ma baqiyal uzru wa inistamara sinina. Seperti itu. Wa mata akhara qadaan, dan terserah kapan dia mau mengqadha puasa Ramadannya ma'atamakun hatta dakhla akhara. Seperti itu. Jadi ada 2 ya. Tapi ini menjadi diskusi kita. Tapi ini adalah hal yang perlu saya sampaikan melalui kajian yang penuh barokah ini. Mungkin cukup dulu kajian kita di pagi hari ini. Semoga kita diberi kekuatan dalam menyongsong, dalam melaksanakan ibadah puasa nanti. Kemudian kita diberi farhun, diberi rasa gembira dalam menyambut bulan puasa ini, dan memiliki himmah, semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa karena momentumnya itu sungguh sangat berbeda dan luar biasa. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.